Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafratas Nimfozia Sata ZA, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B, NIM PO 713203221078. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi organ reproduksi pria dan wanita. Anatomi organ reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria adalah jaringan organ eksternal dan internal yang berfungsi memproduksi, mendukung, mengangkut, dan memberikan sperma yang layak untuk fungsi reproduksi. Sistem reproduksi pria dibagi menjadi 9 bagian, yaitu penis. Penis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian akar atau dasar, bagian yang paling dekat dengan pusat. Kemudian bagian batang, bagian yang bebas dari penis terletak di antara akar dan kelenjar. Kemudian yang ketiga ada bagian kelenjar, bagian paling ujung dari penis berbentuk kerucut akibat perluasan distal capus spongiosium. Yang kedua ada testis. Testis merupakan kelenjar reproduksi pria yang fungsinya menyerupai ovarium. Yang ketiga ada epididymis. Epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya kurang lebih 6 cm, terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Kemudian yang keempat ada skrotum. Skrotum adalah kantung kulit fibromuskular yang terletak di bawah simfisis pubis, di antara penis dan anus di depan bagian atas paha. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens atau saluran sperma adalah tabung berotot lurus dan tebal yang membawa sperma dari epididymis ke ampula dan akhirnya ke saluran ejakulasi. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar aksesori terbesar dalam sistem reproduksi pria. Kemudian ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis atau kelenjar seminal adalah sepasang kelenjar berukuran kecil yang dilapisi epitel kolumnar. Kemudian ada uretra. Uretra adalah jalan bagi urin dan semen. Selanjutnya ada ductus deferens. Ductus deferens merupakan kelanjutan dari epididymis ke kanalis inguinalis. Kemudian ada kelenjar bulbouretral. Kelenjar bulbouretral disebut juga kelenjar chopper adalah sepasang kelenjar eksokrin yang mempengaruhi volume air semen dengan memproduksi sekresi lendir pelumas. Anatomi organ reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi gamet dan wanita hormon reproduksi seperti halnya sistem reproduksi pria. Selain itu, terdapat tugas tambahan untuk mendukung proses kehamilan, perkembangan janin sampai persalinan. Sistem reproduksi wanita terletak di dalam rongga pelvis. Alat reproduksi pada perempuan terdiri atas organ kelamin luar, genitalia eksterna, dan kelamin dalam, genitalia interna. Yang pertama, organ kelamin luar atau genitalia eksterna wanita. Struktur reproduksi genitalia eksterna secara kolektif disebut sebagai vulva. Vulva yang terdiri dari mons pubis, yaitu bagian yang terletak di anterior, labia mayora yang merupakan struktur terbesar genitalia eksterna dan mengelilingi organ lainnya yang berakhir pada mons pubis. Kemudian ada labia minora. Labia minora lebih tipis dan lebih berpigmen. Kemudian ada kelenjar Bartholin. Kemudian ada juga himen yang merupakan selaput membran tipis yang mengelilingi atau sebagian menutupi lubang atau introitus vagina. Kemudian ada perineum, memanjang dari dasar labia minora ke saluran anus. Toris yang terletak di antara labia minora di ujung atas tertutup oleh prepusium klitoris, sangat erektil peka terhadap rangsangan. Dan adapun vulva terbagi menjadi sepertiga bagian bawah vagina, klitoris, dan labia. Secara umum, organ-organ genitalia eksternal memiliki 3 fungsi, yaitu memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh, 2. melindungi organ genitalia interna dari infeksi mikroorganisme, kemudian fungsi yang terakhir yaitu sebagai organ dalam persetubuhan atau intercourse. 2. organ kelamin dalam atau genitalia internal wanita. Organ
atau yang dikenal sebagai rahim merupakan organ reproduksi wanita yang bertanggung jawab atas beberapa fungsi dalam proses implantasi, tumbuh, kembang janin, menstruasi, dan persalinan. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi disebut juga saluran telur. Salpinx adalah suatu tabung berbentuk J berotot di dalam saluran reproduksi wanita. Dan ada ovarium. Ovarium disebut juga sebagai indung telur. Adalah tempat oogenesis terjadi. Secara umum, organ-organ genitalia internal memiliki fungsi, yaitu sebagai organ dalam persetubuhan, saluran jalan lahir, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus, tempat fertilasi atau pembuahan, dan produksi dan pelepasan sel telur dan hormon. Fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita. Fungsi organ reproduksi pada pria yaitu penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Kemudian skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Kemudian testis adalah alat kelamin bagian dalam, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada epididymis, merupakan saluran keluar testis yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada saluran uretra, yaitu saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian ada vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa alkali, fruktosa, gula, monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kemudian ada kelenjar prostat, terletak di bawah kandung kemih yang fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian ada kelenjar chopper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa yang fungsinya untuk melindungi sperma dengan cara menetrakkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Fungsi organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Kemudian cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kemudian saluran telur atau tuba falopi atau oviduk terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus, fungsinya untuk membuat sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi vestilasi atau pembuahan. Kemudian ada indung telur yang merupakan tempat kumpulan sel yang